Ya, mencari rezeki bisa dari berbagai cara ya, Fik ya. Dan berkembangnya teknologi digital internet menjadi peluang bisnis. Iya, dan salah satu peternak sapi ini bahkan memanfaatkan media online untuk pasarkan berbagai produk sapi. Dan tidak tanggung-tanggung, dalam setahun ia mampu meraup keuntungan sekitar 2 miliar rupiah. Ada banyak pengguna internet dan smartphone atau telepon pintar di dunia. Pada 2015, sekitar 52,2 juta pengguna telepon pintar tercatat di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bisnis bagi sebagian kalangan. Ya, bisnis di bidang teknologi media online dan pemasaran internet. Salah satunya adalah Edi Wijayanto, pedagang sapi potong. Sejak 3 tahun lalu, bisnis sapinya merambah dunia maya. Tak hanya memasarkan sapi, tapi juga menjual berbagai hal tentang sapi. Seperti bibit, pakan, vitamin, hingga pengetahuan beternak sapi. Dari bisnis online dunia sapi, ia bisa meraup keuntungan bersih 2 miliar rupiah dalam setahun. Luar biasa kekuatan internet marketing itu, di mana pembeli itu bukan hanya masyarakat di sekeliling Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga di luar Jakarta. Bahkan ada juga pembeli dari luar negeri, di mana membeli sapi itu dikirim ke daerah atau di kota Jakarta di mana dia tinggal. Meskipun pembeliannya dari luar negeri, ada dari Singapura, dari Saudi Arabia maupun dari Amerika, begitu Pak. Ia pun merangkul para pedagang sapi dan mitra lain untuk ikut mendorong geliat bisnis ini. Ya, karena usahanya kebal pada tekanan dolar. Adanya fluktuasi dolar yang cukup signifikan ini mempengaruhi harga jual daging impor di lokal. Nah, mengingat kami adalah peternak lokal, maka kami bisa bersaing dengan daging-daging impor. Sehingga dengan kondisi dolar yang cukup tinggi ini, peternak-peternak lokal semakin bergairah. Ya, tak hanya kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga punya banyak sumber daya manusia yang mumpuni dalam teknologi. Bermodal ilmu, ide, dan kreativitas, mereka pun berhasil mengembangkan teknologi menjadi pundi-pundi rupiah. Seperti animasi, desain, dan berbagai aplikasi internet. Bisnisnya sangat efisien. Nah, kalau sudah begitu, saya kira akan terjadi perubahan yang sangat besar dan akan terjadi destruksi terhadap hal-hal yang sudah mapan. Bisnis-bisnis yang lama akan dihancurkan oleh mereka yang masuk ke cara-cara baru. Terbukti peningkatan penjualan mereka sampai di atas 200%. Namun Reynald juga menekankan dolar hanya gejala sesaat, sehingga bisnis digital harus punya perencanaan dan inovasi jangka panjang. Pertama adalah inovasi dalam pelayanan. Ya, pelayanan. Ini 24 jam, bukan bisnis yang jamnya terbatas. 24 jam, produknya harus banyak, cost-nya harus rendah. Kemudian inovasi dalam pembayaran. Ya, kemudian inovasi dalam penyerahan logistiknya. Ya, kemudian inovasi di dalam model bisnis. Model bisnis kita kayak apa? Ya, dunia digital bagaikan tongkat sihir yang mampu mengubah produk biasa jadi bernilai ganda. Ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi jadi jaminan bagi pemula untuk mulai memutar tongkat bisnisnya. Sebuah peluang yang layak dicoba di tengah gelombang kelesuan ekonomi yang menerpa. Farhana Khalid, Robi Eka Putra melaporkan untuk NET.